Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan, namanya yang paling keras. Saya melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya akan melanjutkan di bagian yang ketiga. Dari seri firman Tuhan di bulan ini apa? Bapak Ibu ada yang ingat? Enlarge. Enlarge, Tuhan mau engkau diperbesar. Dan pada bagian yang ketiga ini saudaraku, saya mau membagikan satu rahasia yang mendatangkan enlargement. Rahasia senjata yang Tuhan berikan atas hidup kita, Pak. Tapi banyak enggak disadari. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, Time to break forth. Saya menggunakan satu kata yang mungkin banyak di antara saudara enggak familiar. Instead of saya pakai breakthrough, saya pakai break forth. Karena kata ini punya meaning yang berbeda, Bu. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya ajak kita baca lebih dulu yuk dari Yesaya pasalnya yang ke-54 Bapak Ibu. Ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang ketemunya karena lihat ke depan bilang amin juga. Saya bacakan ya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Saudara jangan tercampur ya. Lapangkan tempat kemah ini bicara teritorinya. Bukan kemahnya loh. Tapi tempat kemah ini tanahnya. Groundnya. Yang disuruh gedein. Baru yang berikutnya dan bentangkan tenda tempat kediamanmu. Ini baru kemahnya. Make sense ya saudaraku? Kemah itu didirikan di atas tanah. Nah kalau yang pertama tadi disuruh gedein itu tanahnya gitu. Teritorinya harus digedein. Tapi yang kedua bentangkan tendanya. Jadi bukan hanya teritorinya digedein, tapi tenda tempat engkau berdiam diri itu juga harus dibentangkan, digedein. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Kalau saudara mau gedein tenda, nggak bisa cuman gedein tendanya doang Bapak Ibu. Banyak orang berpikir saya mau gedein tenda, ya tendanya aja digedein. Kalau enggak dipanjangin itu tali-talinya gimana tendanya bisa gede. Make sense Bapak Ibu? Jadi harus dipanjangkan tuh tali-talinya gitu. Pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Itu yang akan membuat tendanya tetap kuat. Mau digedein segede apa, kalau saudara enggak mastiin patok-patoknya itu dipancangin, dipukul sampai dalam, sampai kuat, itu tenda bisa gede. Tapi tinggal tunggu waktu, hancurlah dia. Oke ya, dari ayat yang kedua ini, kalau saudara memperhatikan kata lapangkanlah, sadarkah saudara, ini adalah sebuah perintah. Ini bukan pilihan Bapak Ibu. Ini tuh bukan Tuhan ngomong, ya kalau mau lapang ya silahkan. Enggak lapang ya enggak apa-apa. No. Tapi Tuhan ngasih satu perintah, lapangkanlah. Dengan kata lain, Tuhan mau saudara enlarge. Diperbesar. Itu yang Tuhan mau jadi atas hidupmu. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Tuhan mau itu? Ayat yang ketiga di bawahnya dilanjutkan, sebab. Ini kenapanya? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan ngasih tahu kepada setiap kita ini enggak pernah boleh stuck. Sebab keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, jangan egois.
Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Setelah engkau, apa yang kau tabur, itu akan menentukan nanti keturunan di bawahmu. Yang sepakat katakan amin. Jadi engkau tidak berjuang untuk dirimu sendiri. Tuhan ngomong, ketika itu terjadi nanti keturunanmu itu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan keturunanmu akan mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya yang tadinya enggak ada penduduknya, yang tadinya itu ditinggalkan, itu nanti warisannya anak-anak cucumu. Dengan kata lain, bolehkah saya mengatakan kepada saudara yang Tuhan mau jadi atas hidupmu adalah rencananya yang besar, jangan didiskon. Boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi buat in case, karena setiap orang beda saudara. Ada sebagian orang tuh yang ngomong sama saya segini aja nerimo pastor. Saya udah gak usah aneh-aneh pastor. Udah, memangnya kenapa kok saya harus besar? Karena memang rencananya besar. Jangan didiskon. Dia mau engkau jadi besar. Itunya tangkap dulu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan boleh? Di ayat yang ketiga tadi kalau saudara melihat sebab engkau akan mengembang. Kata mengembang kalau kita belajar bahasa Indonesia itu dari kata dasar kembang Bapak Ibu. Betul ya? Kembang itu kalau dalam kita bahasa Jawa kalau kita ngerti ya saudaraku bahasa Jawa. Kembang itu artinya apa Bapak Ibu? Nah bunga. Tadinya masih kuncup. Jadi in case saudara berpikir orang macam saya apa bisa? Emang ya enggak langsung mekar. Tadinya masih kecil. Ketika kuncup Pak, potensinya itu belum maksimal. Serba terbatas, serba rasanya kok ini gagal, kok itu nggak bisa gitu. Sampai satu titik Bu, kembang itu akan mekar. The more dia mekar, dia jadi gede. The more dia mekar, bukan cuman gede. Dia jadi tambah cantik. Tuhan mau engkau besar. Dia melihatnya cantik. Dan bunga itu ketika dia kembang itu ketika dia mekar tambah besar. Coba saudara coba cium. Tambah harum. Jadi bukan instead saudara berpikir ngapain sih saya begini? Ingat ini saudaraku, ini banyak orang Kristen tuh lupa. Kadang kita tuh berpikir dunia itu hanya berputar di sekeliling kita. No. It's not only about you. Tapi dia punya agenda atas hidupmu. Itu yang harus dijadikan. Bunga mekar, baunya harum. Bukan engkau yang menikmati, tapi orang yang ada di sekelilingmu yang bisa merasakan dampaknya. Itu sebabnya dia mau engkau enlarge. Hari ini izinkan saya perkatakan ini ya Bapak Ibu di tempat ini ya. It is time to break forth. Tangkap itu dengan iman. Ada orang-orang di tempat ini yang saya perkatakan atas hidupmu. Karirmu akan break forth. Ada orang-orang di tempat ini saya perkatakan saudaraku. Bisnismu, usahamu, pekerjaanmu break forth. Saya perkatakan bahkan saudara influence-mu, dampakmu break forth. Saya boleh katakan ini juga, pelayananmu, kelompok selmu, departemen tempat engkau melayani, mengalami break forth. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Sementara itu terjadi, jangan nyaman. Jangan nyaman. Manusia ini seringnya benar-benar saudara. Ngerasa gak sih kita tuh egois banget gitu. Saudara berjuang dengan tujuan apa? Supaya nyaman. But it's not. Bukan itu. Makanya seringkali Firman ngomong, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Ikuti pikirannya dia. Ketika saudara di enlarge adalah supaya saudara membawa dampakmu itu menyedot orang-orang yang lain. Untuk mereka juga dibawa, jiwa-jiwa itu diajak. Senggol kiri kanan, gak zamannya lagi ke gereja sendirian. Ajak dong. Lihat dong sekeliling yang butuh, siapa yang sedang membutuhkan firman. Dengan tujuan apa? Yang di Breakford bukan cuma saudara. Mereka juga ngalami transformasi. Hidupnya diubahkan, mereka juga ngalami pemulihan. Kalau enggak hati-hati zaman sekarang anak Tuhan kalau disuruh ngajak malah jawabannya sungkan pastor. Sibuk pastor. Ayo ajak. Karena bersama-sama dia memperbesar engkau, dia juga mau memperbesar orang-orang yang lain yang ada di sekitarmu. Itu sebabnya buat saudara yang in case saudara ngerasa kayak, pastor gereja kita itu ngapain sih tempatnya udah kecil, di luaran sana masih dikasih lagi tempat-tempat but, habis tempatnya. Boleh gak sih nanti saudara keluar, jangan langsung pulang ya, mampir. Gak ada yang bilang amin loh. Mampir. Kalau ada orang yang ngajakin ayo. Jangan dilihat dengan wajah gini saudaraku. Hargailah perjuangan mereka. Itu yang gias gak gampang loh saudaraku. Itu giasnya lumayan. Saya kasih tips boleh gak Bapak Ibu? Mau saudara nantinya join gak join ya saudara? Mampir ambil aja hadiahnya. Loh gak apa-apa. Gak apa-apa. Lo mumpung bagi-bagi kan lagi banyak Santa Claus di luar. Ambil. Puji Tuhan. Tapi mana tahu sambil saudara ambil. Sambil saudara dengar mereka bercerita. Tuhan ketuk hatimu. Karena yang dia mau engkau gak kecil. Yang dia mau pengaruhmu jadi besar. Kalau nggak hati-hati kita maunya tuh cuman gini, zaman sekarang tuh ya gereja tuh cuman ya pokoknya saya datang pas habis itu cepet-cepet pulang. Nanti kalau saya nggak cepet-cepet pulang, gereja tuh ya kalau nggak ngajakin komsel lah, pelayanan lah, pondok Daud lah, emangnya nggak tahu hidup udah ribet, pastor. Kita berpikir bahwa kita sudah nggak bisa, tapi saudara jangan salah. Tuhan tahu di dalam dirimu jauh lebih besar. Kita berpikir gak menyenangkan, difitnah lah, dikata-katain lah, ribet lah, apalah. Tuhan melihat itu sebagai bagian dari engkau diperbesar. Ngelihat gak Bapak Ibu? Betapa bedanya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Belajar disinkronin, ngelihat yang Tuhan mau seperti apa. Nah saya tarik lagi ya, biar saya nggak berlama-lama di sini. Ayat 3 tadi saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan begini, for thou, ini terjemahan King James ya. King James itu bahasanya rada-rada yang kayak puitis gitu saudaraku. For thou shall break forth on the right hand, ini multimedia boleh dimunculin ya, supaya jemaat bisa ngerti nih terjemahannya KJV-nya. On the right hand and on the left, and thy seed
shall inherit the Gentiles and makes the desolate cities to be inhabited. Di sana dikatakanlah shall break forth. Makanya saya pakai kata break forth, saudaraku. Bukan breakthrough. Apa bedanya, saudara? Nah ini, break forth itu gambarannya gimana ya, saudaraku? Kayak gini nih. Break forth itu kayak menerobos keluar gitu. Almost kayak ledakan keluar gitu. Sesuatu yang tadinya belum muncul terus tiba-tiba tuh kayak gitu. Nah, kayak semacam kayak gitu. Sesuatu yang tadinya masih tersembunyi, sesuatu yang tadinya masih kayak tidak terlihat, tiba-tiba ketika dia muncul, munculnya tiba-tiba begitu muncul terjadi seperti kayak ledakan yang besar gitu. Mungkin gambaran yang paling ini mungkin dari multimedia kemarin saya minta untuk dicariin saudara. Tapi saudara mungkin jarang lihat ya. Pernah nggak memperhatikan saudara tunas itu ketika keluar dari tanah. Itu sebenarnya kata yang dipakai break forth. Gitu. Kenapa? Tunas boleh dimunculin nggak multimedia? Nah coba yuk ini video soalnya saudaraku. Saudara melihat ya pertama dia akan turun ke bawah tuh. Tapi setelah dia turun ke bawah kekuatannya, nah dia break forth itu kayak gitu Bapak Ibu. Yang berikutnya boleh, ini yang lebih kelihatan seperti air yang dibuka tuh dari bendungan. Ini boleh dimunculin ya, multimedia. Ada yang ini jangan dihilangin suaranya, soalnya suaranya seru saya suka. Tapi nggak tahu udah terlanjur dihilangin belum. Nanti yang ibadah berikutnya yang ini suaranya jangan dihilangin kalau bisa. Soalnya kalau nggak ada suaranya, yang ini nggak seru sama sekali Bapak Ibu. Nah ini saudara lihat ya, ini bendungan yang udah nggak pernah dibuka selama 50 tahun saudara. Nanti ketika saudara melihat, dia itu mulai terbuka. Coba saudara perhatiin ya. Saudara perhatian ini agak lama, makanya saya bilang kalau nggak ada suaranya nggak seru. Nah lihat, break forth tuh kayak gitu tuh Bapak Ibu. Gitu. Itu tiba-tiba kayak ledakan kayak gitu. Itu namanya break forth itu kayak gitu Bapak Ibu. Makanya saya nggak pakai kata breakthrough. Emang beda. Meaningnya itu beda. Slightly different. Break forth ini Bapak Ibu kalau di dalam pekerjaan itu ibaratnya gini. Ada waktu di mana saudara tuh udah usaha, tapi kayak belum dapat jalan. Tiba-tiba sampai di satu titik. Ketemu aja modelnya gitu. Dapat aja kayak patternnya yang pas gitu. Dari yang tadinya nothing gitu Pak. Itu kayak jadi viral. Kayak pintu demi pintu terbuka gitu. Tiba-tiba terjadi kayak boom. Orang-orang itu berdatangan begitu saja. Dan tiba-tiba omset itu naik besar sekali. Itu break forth. Supaya saudara ngerti ini yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Di dalam break forth itu biasanya ada komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Yang pertama komponennya adalah potensi yang sudah ada dalam dirimu. Di dalam tunas yang kecil tadi itu sudah punya potensi. Dengan kata lain ini yang firman ingin katakan. Jangan pernah merasa rendah terhadap dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada potensi kebesarannya Tuhan. Break forth bisa terjadi seringkali karena kita sendiri bahkan tidak menyadari potensi itu ada. Lalu break forth ini Bu, selain dari adanya potensi, yang kedua sekalipun ada potensi, tapi ada yang masih nahan. Apa yang nahan Pastor? Bisa jadi dosa. Beneran saudaraku, dosa itu menahan sangat banyak hal. Tapi yang kedua bisa jadi juga saudaraku lack of character. Tuhan mau pakai saudara gede, besar, tapi ketemu siapa aja bertengkar aja terus. Mau bisnis sama si A, pecah. Sama si B, babai. Sama si C, bertengkar lagi. Lah gimana mau dibawa besar? Lack of character. Tapi juga yang menahan seringkali, you look down upon yourself. Minder. Apalah saya ini pastor, butiran debu.
Saya ini mau bisa apa, Pastor? You look down upon yourself. Sebelum Tuhan bisa pakai, saudara sudah batasi sendiri. Saudara ngomong, aku gak pinter ngomong, aku gak bisa berdiri di depan mimbar, aku gak punya ini, punya itu, pokoknya gak bisa aja gitu. Engkau membatasi dirimu sendiri. Tapi yang menahan bisa jadi juga lack of skill. Udah mau dipakai, ada orang yang cari, ups, saya gak bisa Pastor. Ditanyain, saya gak bisa lagi. Tanyain, gak bisa. Lah kamu bisanya apa? Nangkep Bapak Ibu? Lack of skill itu membatasi dirimu sendiri. Itu sebabnya saudaraku, acquire new skill, belajar hal-hal baru. Belajar terus saudaraku. Selama kita masih hidup, hidup adalah tempat untuk belajar. Senggol kiri kanan, nganggur dan nyaman, itu nanti di atas surga. Tapi di bumi ini kerja keras, acquire terus, belajar banyak. Sampai nanti yang ketiga, ada satu titik saudaraku, untuk saudara breakpoint, saudara itu butuh power yang lebih besar dari yang menahan saudara. Inilah yang kau butuh Tuhan. Seringkali kita ngerti, berapa banyak yang tahu kelemahanmu sendiri. Berapa banyak kalau ditanyai yang tahu males itu gak baik. Tapi masih ngomong kok, males tuh enak loh Pastor. Tidur tuh enak Pastor. Ngerti gak? Ngerti. Tapi gak mampu Bu. Engkau butuh kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika itu terjadi saudaraku, tiba-tiba breakthrough tadi. Breakthrough terobosan terjadi dan hidupmu di enlarge. Oke, sampai situ dapat ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat dari ayat yang tadi kita baca, gimana sampai power itu, kita dapat power itu Bu. Supaya kita bisa ngalami breakthrough tadi gitu. Nah, ayat Yesaya 54 ayat 2 dan 3 itu yang kita baru saja tadi baca Bapak Ibu, itu dimulai dari ayatnya yang pertama. Makanya saya akan tarik saudara, ayat yang kedua tadi mengatakan gitu saudaraku. Lapangkan bla 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 bla. Tapi di ayat yang pertama dikatakan gini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Si mandul itu tidak hanya berbicara tentang orang yang gak bisa punya anak Bapak Ibu. Kalau saudara baca Alkitab, saya berkali-kali sering ngomong ya, jangan baca Alkitab hanya sekedar arti harafiahnya. Karena Alkitab itu full of simbol. Mau angka punya simbol, mau nama, saudara nanti cari deh. Nama-nama itu punya arti. Dan everything di dalam Alkitab itu very symbolize banget gitu. Si mandul itu berbicara tentang bisa jadi orang yang tidak produktif Pak. Orang yang tidak berbuah. Si mandul itu berbicara bisa jadi zaman itu yang namanya orang tidak punya anak Bu, itu aib. Saudara merasa malu dengan hidupmu sendiri. Si mandul itu bisa jadi juga berbicara tentang ini Bu, kayak keterbatasan atau kegagalan kayak gitu. Yang terus menerus kayak haunted gitu, menghantui gitu. Nah terhadap orang yang keadaannya seperti ini, saya nggak tahu ya, in case ada di antara saudara yang keadaannya seperti ini, Alkitab nyuruhnya itu unik saudara. Bersorak-sorailah, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Saya nggak tahu dengan saudara ya, saya pribadi sering menemukan apa yang disuruh Alkitab tuh nggak masuk akal loh. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Nggak masuk akal. Biarlah orang yang lemah berkata aku ini kuat. Pastor ya ampun orang udah kondisi kayak gitu kok malah disuruh bersorak-sorai,
bergembira. Itu masuk akalnya di mana? Tapi semakin nanti saudara baca, saudara akan menemukan itu patternnya begitu, Bu. Hal yang sama terjadi di sebuah penjara. Kita buka ya ayatnya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Kira-kira tengah malam, siapa saudara? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus itu lagi diperlakukan tidak adil Bapak Ibu. Dia difitnah. Dia dijebloskan dalam penjara. Kalau boleh bahasa yang sekarang lagi populer, dikriminalisasi. Lagi populer ya sekarang kata-kata itu. Dikriminalisasi. Dia tidak melakukan apa kesalahan yang menyebabkan dia sebenarnya layak untuk dipenjara. Tapi alih-alih Rasul Paulus itu merasa yang kayak gak adil, hidup ini gak adil. Kenapa? Sering gak denger itu? Sering bahkan kita ngelakuin itu gak? Rasul Paulus instead of dia begitu, justru yang dia lakukan di tengah semuanya itu, dia menaikkan puji-pujian. Ini ternyata rahasianya Bapak Ibu. Senggol kiri kanan. Dia sudah menaruh senjata besar di mulutmu. Dipakai enggak? Dia menaruh puji-pujian itu dalam mulutmu. Bukan nyanyian kesedihan loh Bapak Ibu yang dinyanyikan Rasul Paulus. Bukan nyanyian penderitaan. Seringkali orang zaman sekarang itu nyanyinya apa? Orang Jawa bilang tuh yang apa? Bapak Ibu ngerti gak ya kata nelongso itu tahu gak ya Bapak Ibu? Nelongso itu apa ya? Nyanyian-nyanyian kesedihan gitu. Nyanyian-nyanyian yang kalau dinyanyiin saudara baik-baik aja jadi sedih gitu. Seringkali malah seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa ada lagu-lagu rohani yang enggak baik ya, enggak ya saudara. Semua lagu rohani mah ya baik sebenarnya. Tapi ada lagu-lagu rohani itu yang kayak apa ya, mendalami kesedihan gitu. Ya lucunya manusia malah suka yang itu. Itu yang populer. Akhirnya para pencipta lagu ya dipaksa menciptakan yang begitu. Kalau menciptakan yang penuh iman, gak laku. Coba saudara lihat berita. Berita-berita yang laku itu berita yang apa? Nah, kalau berita-berita yang sering kali baik, prestasi apa, ya orang ngelihat tapi kalau sensasi, wow skandal. Nah justru orang tuh maunya yang begitu. Tapi Rasul Paulus di tengah semua penderitaan, ketidakadilan, perlakuan yang tidak baik Bapak Ibu. Rasul Paulus itu tidak tenggelam dalam penderitaan. Tidak kemudian menghayati yang dia ini kan gitu alami. Tapi Alkitab mencatat ayat yang ketiga ini Bapak Ibu. Break forth. Sorry, kok ayat yang ketiga? Ayat yang pertama saudaraku. Kalau ayat yang ketiga tadi break forth on the right and on the left. Lucunya ayat yang pertama dikatakan gini. Sing o barren. Nyanyi. Engkau yang mandul. Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa saudara? Coba lihat. Break forth into singing. Itu bukan nyanyian biasa loh. Itu nyanyian yang dari dalam hati sekalipun engkau sesek saudara. Tapi kau ngomong aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun sambil nyanyinya netes tuh air mata. Tapi itu nyanyian yang seperti itu keluar dari hati yang terdalam Pak. Lahir dari seruan. Itu justru kena di hatinya Tuhan. Rahasia yang terjadi ini ada dua break forth saudara. Di ayat yang pertama break forth into sing.
Ayat yang ketiga, break forth on the left and on the right. Maksudnya gimana Pastor? Banyak orang maunya break forth on the left and on the right dulu. Mana kapan katanya enlarge. Pastor bilang enlarge, mana enlarge-nya? Kan gitu. Orang zaman sekarang maunya instan dan maunya cepat ngeliat. Makanya kalau saudara datang ke dokter, kadangkala dikasih dokter obatnya yang keras. Kenapa? Biar balik lagi. Lah kalau enggak sembuh-sembuh, saudara bilang ini dokter enggak pinter ini. Dokternya enggak pinter. Belum tentu. Tapi kadang zaman sekarang manusia maunya yang instan, yang cepat gitu. Kalau cepat sembuh, saudara bilang, oh ini berarti bagus. Enggak juga, saudara. Efeknya kan dampaknya belum tentu baik. Saudara kasih antibiotik terus, padahal sebenarnya enggak membutuhkan kan enggak baik juga gitu. Nah, karena orang mau instan, orang tuh maunya gini. Keluar dulu gitu, lihat dulu hasilnya, lihat di depan mata dulu. Tapi firman Tuhan minggu lalu ngomong, no, expand-nya from within. Ketika hatimu itu sudah bisa menyerukan keluar, saudaraku, break forth into singing itu. Disitulah break forth on the left and on the right terjadi. Itu saudara again and again ya akan melihat patternnya itu. Barang siapa minta percaya dia sudah menerimanya, maka dia akan menerimanya. Itu patternnya selalu gitu. Jadi bukan saudara terima dulu, terus saudara percaya. Orang Kristen kan maunya gitu. Lihat dulu, baru percaya. Yesus ngomong, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Patternnya selalu gitu Bapak Ibu. Itu juga saudaraku yang dialami, kalau saudara lihat ya Mazmur 98 ayat 1 sampai 2 saya jam ayat 4 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Perhatikan saudaraku. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Sampai situ dulu. Poin saya ini. Coba saudara buka ayat ini di dalam Alkitab saudara yuk. Mazmur pasal yang ke-98. Setelah saudara buka, saudara lihat judul perikopnya apa? Apa judul perikopnya? Betul, apa? Saat penyelamatan sudah dekat. Kalau ditulis di sana saat penyelamatan sudah dekat, artinya sudah diselamatkan belum? Nah, sudah dekat tuh subjektif loh saudaraku. Ada orang berkata 10 meter itu jauh. Ada orang mengatakan 10 meter sudah dekat. Jadi enggak tahu sudah dekatnya seberapa. Tapi coba perhatikan, Mazmur ngomongnya apa? Telah. Jadi posisinya belum. Keselamatan, pertolongan itu belum datang. Tapi disuruhnya nyanyikanlah nyanyian. Bisa ngelihat patternnya enggak Bapak Ibu? Jadi bukan saudara itu apa? Kalau orang Jawa bilang ngayem-ayem ya, bukan saudara. Bukan menenangkan diri sendiri itu bukan. Tapi memang jenis nyanyian yang break forth into singing itu enggak ada bedanya seperti deklarasi profetik. Belum terjadi. Tapi ngomongnya nih ayat 4, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri, sangkakala. Itu disuruhnya seperti itu Bapak Ibu. Buat sebagian dari kita kalau belum lihat kita nggak mau ngomong. Buat sebagian dari kita kalau belum ngalami kita nangis, kita sedih, kita down, kita terpuruk. Sejak dari hari ini saya perkatakan ya saudaraku, ubah polamu. Ikuti polanya Tuhan. Patternnya Tuhan belum lihat tapi percaya. Belum dapat pertolongannya tapi sudah ngucap syukur dulu. Saya kasih contoh lagi boleh Bapak Ibu?
Supaya saudara tuh lebih, oke, benar, patternnya tuh seperti itu. Lihat Daud ya saudara. Kita lihat ya, 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Nah, banyak orang itu berpikir apa yang dilakukan Daud ini gila Bapak Ibu. Banyak orang bahkan not paying attention gitu. Tapi in case buat saudara yang tahu ceritanya, itu tuh Daud udah pernah mau bawa si tabut tapi gagal. Usah disamber, matilah. Daud shock, kaget dia, kok gitu. Akhirnya si tabut ini ditaruhlah di rumahnya Obed Edom. Tapi lucunya ketika tabut ini ditaruh di rumah Obed Edom, Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa saudaraku. Daud jadi kayak, gimana ya caranya bawa nih tabut ke Yerusalem gitu. Daud menyadari, banyak orang Kristen gak menyadari pentingnya tabut perjanjian itu dalam hidupmu. Banyak orang Kristen menjadikan itu secondary. Kalau kerja, saudara harus bangun tiap hari. Betul? Kalau sekolah, saudara paksa anak saudara tiap hari. Tapi kalau memuji dan menyembah Tuhan, nanti dulu kalau ada waktu. Tuhan Maha tahu kok pastor, Tuhan sayang sama saya, Tuhan ngerti hati saya. Saya sering khotbah, sering ngomongin ini gitu. Lah kapan kita ngerti hatinya Tuhan gitu. Tuhan disuruh terus ngerti hatinya kita aja. Tapi kapan kita yang ngerti hatinya Tuhan? Padahal Tuhan ngomong, orang yang mengasihi aku, taati, lakukan seluruh perintahku. Nah, susah toh jadian. Punya Tuhan yang bahasa kasihnya obedient. Jadi memang begitu Tuhan saudaraku. Kalau saudara merhatikan, saya tarik, saya bawa. Boleh enggak Alkitabnya dibuka supaya nanti saudara nangkep yang saya maksudkan. Pasal 6, saudara 2 Samuel 6. Dibuka aja saudaraku, dibuka. Sekali-kali buka Alkitab saudara, biar enggak kaku. 2 Samuel pasalnya yang 6 tadi, pakai HP enggak apa-apa. Saudara lihat tabut dipindahkan ke Yerusalem. Oke ya, itu perikopnya. Saya bawa turun ke bawah boleh enggak saudaraku? 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Saudara klik anak panah yang ada di bawah itu. Apa yang saudara lihat di sana? Pasal 7, perikopnya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi di pasal yang ke-6, tabut perjanjian dibawa. Di pasal yang ke-6, Daud menari dan memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Di pasal yang ke-7, Tuhan memberikan janji kepada Daud bahwa engkau dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Saya tarik lagi ya, di perikopnya lagi yang pasal ke-8 lihat. Di situ saudara akan dapatin perikopnya apa? Kemenangan Daud. Pastor, jangan-jangan itu cocokologi. Di Alkitab mah saudara kalau mau ngomong gitu ya semua juga jadi cocokologi. Saudaraku. Emang Alkitab itu sangat banyak ininya, simbol dan terminologinya. Itu kayak, makanya buat saya itu paling senang saudara. Kenapa? Itu tuh kayak nemuin pasal-pasal tuh. Seru gitu. Ih gitu. Nanti ketika dibukakan, itu kita kayak, iya juga ya. Oh gitu tuh. Saudara. Boleh nggak saya tarik kayak gini understandingnya? Worship, pasal 6. Menarik favor, pasal 7. Janji diberikan. Worship yang menarik favor itu Pak, membuat pasal 8 expansion terjadi. Saya tidak mengatakan saudara nggak berusaha loh. Tadi saya sudah sampaikan ada banyak hal yang menahan potensi itu. Saya tidak mengatakan saudara nggak harus acquire skill loh. Saya nggak mengatakan bahwa saudara nggak harus belajar loh. Tapi sadari, engkau butuh kekuatan yang melampaui dirimu untuk break forth. Tunas kecil tadi butuh kekuatan yang melampaui dirinya. Untuk break forth. Supaya engkau bisa dapatkan power itu.
Tuhan sudah titipkan satu senjata di dalam dirimu. Pujian, penyembahan. Ada kuasa dalam pujian. Pujian, penyembahan. Ternyata menarik kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Jadi jangan take it for granted Bapak Ibu. Jangan diremehkan. Buat saudara yang selalu gak punya waktu untuk pujian penyembahan. Itu jadi gaya hidup loh Bapak Ibu. Coba tuh datang hari Minggu. Masih pujian. Gak apa-apa masih pujian. Belum firman. Kita belum terlambat. Tuh kan. Udah cuman 2 jam masih didiskon. Datang pas firman. Twing. Tahukah saudara, pujian penyembahan di saat sebelum firman itu menarik the presence of God untuk hadir. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Oh ada kuasa. Senggol kiri kanan, jangan di skip. Pastikan saudara datang lebih awal. Jangan mau ketinggalan berkatnya Tuhan. Bukan cuma itu Bu, pada saat pujian dan penyembahan, hati kita ini datang, apa langsung ready? Aduh jemurannya, aduh. Pujian penyembahan itu opening the way. Saudara pernah lihat enggak zaman dulu kalau raja mau datang, apa yang dilakukan? Pujian, tarian, nyanyian. Dia open the way for the king to come. Jadi sebenarnya bukan cuman raja itu datang, tapi pujian penyembahan itu membajak tanah hati saudara yang keras. Yang masih kayak gelisah, yang masih tadinya penuh, itu dibajak saat pujian penyembahan. Jangan gak datang. Itu yang membukakan hati saudara sehingga ketika firman itu masuk, dia gak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi masuk telinga kanan, mental lagi ke telinga kanan saudaraku. Ketika dia masuk ke telinga saudara, dia turun tuh ke hati. Karena tanahnya subur, tumbuhlah tuh benihnya. Nah, itu pekerjaannya si pujian penyembahan. Bukan hanya di ibadah Bapak Ibu, pujian penyembahan bawa itu di komsel. Aminnya yang paling keras. Buat apa pastor? Itu kan hari Minggu. Kalau komsel ya kita sharing aja. Komsel kita ketawa-tawa aja. Pujian penyembahan mah gak penting. Habis-habisin waktu. Salah Bapak Ibu. Tahukah saudara? Nih ya buka ya saudaraku. Kisah Rasul 12. Ayat 12. Lihat saudaraku. Komsel itu sangat penting sekali. Besar sekali saudaraku manfaatnya. Dan setelah berpikir sebentar. Pergilah ia ke rumah Maria. Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Maria itu ibunya siapa? Yohanes yang disebut juga Markus. Kenapa kok dia pergi ke sana saudaraku? Di situ orang banyak berkumpul dan apa saudaraku? Nah berdoa. Jadi ini posisinya ketika Petrus bebas dari penjara. Dia lari saudaraku, dia bingung mau kemana. Dia ingat tuh di rumahnya si Maria ada komsel. Setiap kali komsel ada satu anak yang awalnya dia gak suka, awalnya dia reluctant, awalnya dia merasa ngapain sih ini orang. Tapi karena terus rumah mamanya dipakai, akhirnya anak ini dipakai Tuhan. Bersama-sama melayani. Markus, masih ingat kisahnya? Dia berproses, yes. Sempat ngalami pisah jalan, yes. Tapi dia terus bertumbuh sampai akhirnya disuruh Paulus manggil karena pelayanannya dibutuhkan. Kenapa? Komsel. Senggol kiri kanan jangan diremehkan komsel. Pujian penyembahan di komsel jangan diremehkan.
Saat saudara pulang kerja, datang komsel, udah ngos-ngosan capek dengar pujian penyembahan, bisa nangis tuh saudaraku. Itu tiba-tiba kayak ada kelegaan, tiba-tiba ada yang terangkat gitu. Jangan diremehkan. Pondok Daud, pujian penyembahan. Masih ingat gak gereja kita dapat rema Pondok Daud? Setelah itu apa yang terjadi? 2019 banjir mujizat. Banyak orang datang Pondok Daud bukan minta apa-apa sama Tuhan, cuman mau nyembah, cuman merasa kayak enggak kuat aja, kepengen datang dapat hadirat Tuhan. Kalau di rumah sendiri enggak bisa tahan lama, enggak ngerti mau nyanyi apa. Tapi kalau di Pondok Daud kayak ada temennya banyak gitu Bu. Tapi tanpa dia sadari tiba-tiba Tuhan kerjakan aja mujizat, tanpa dia sadari sesuatu terjadi. Banyak kisah kejadian mujizat terjadi dari Pondok Daud Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat. Boleh gak sih jangan nunggu ibadah, jangan nunggu komsel, jangan nunggu Pondok Daud. Jadikan pujian penyembahan itu gaya hidup. Jadi kemanapun saudara pergi, Tuhan itu hadir. Saudara bikin deal bisnis, Tuhan ada. Saudara kerja, Tuhan ada. Saudara di rumah masak, membesarkan anak-anak, Tuhan ada. It becomes a habit, a lifestyle. Saya jujur saudaraku pernah ceritakan ini kepada saudara. Saya melihat itu dalam kehidupan anak saya. Saya tuh sampai gimana cara ngomongnya ya saudaraku. Saya ini pendeta tapi setiap kali saya melihat anak saya, jujur loh saudaraku. Itu membuat saya itu jadi kayak gimana. Bukan karena dia jauh saya kangen. Tapi saya tuh ngerasa, saya pikir cuman saya sendiri gitu. Tapi pujian penyembahan itu menarik. Atmosfernya tuh jadi adem. Kebayang gak sih rumah saudara isinya cuman berantem terus. Itu panas loh saudara. Tapi kalau isinya pujian penyembahan, atmosfernya tuh adem. Jadi bawaannya anak saya itu kemana-mana tuh kayak happy aja terus saudaraku. Saya tuh pernah satu kali saya tuh jengkel gitu. Cici ini kita tuh udah harus cepet-cepet loh. Kamu tuh kok masih ini gitu. Dengan kusyuk dia menyembah saudaraku. Saya tuh udah yang ayo cepet cici. Wait mami, I need it. Saya tuh bisa melihat itu bagian dari dirinya dia. Yang dia tuh gak mau lepas gitu. Dia kayak establish sebuah habit. Intinya bangun tidur dia harus muji nyembah Tuhan dulu. Mau tidur dia harus muji nyembah Tuhan lagi. Dia harus buka Alkitabnya. Dia renungkan firman itu. Itu tuh sesuatu yang saya sendiri tuh juga sampai bingung saudaraku. Everywhere she goes. Dia itu kayak santai, dia duduk gak ada kerjaan gitu. Instead of buka HP, dia bawa Alkitab kecil saudara segini. Dibaca doang aja sama dia. Tapi yang really saya notice, kemarin saya juga sudah saksikan. Waktu anak saya ngalami lulus hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun ya. 1 year 9 months kayak gitu. 1 tahun 9 bulan. Dari sekolah yang benar-benar multimedia. Boleh dong? Teman-teman di multimedia. Nah, saya itu benar-benar ngerasa kayak saudaraku ya? Takjub gitu. Kenapa saya takjub? Ya hitam di atas putih itu can be done, tapi kalau bukan pertolongan Tuhan, dia rebutan ya nggak dapat gitu pelajarannya. Tapi somehow she can do it gitu. Dia punya banyak kelemahan Bapak Ibu. Kadang saya sebagai orang tua aja gemes, pengen saya cekik gitu. Cici gitu kan. Tapi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya saudara. Dengan semua kelemahannya itu, tangan Tuhan nyata dan selalu menolong dia. Saya tidak mengekskuse kelemahannya. Saya tidak mengatakan bahwa kelemahannya itu terus kemudian dibiarkan. Harus berkembang, iya. Tapi saya cannot deny the hand of God is there. Satu yang saya notice dari anak saya ini saudara. Saya melihat itu. Gaya hidup menyembah.
every single time. Dia tuh bisa di mobil nyanyi, kemana nyanyi. Kayak orang India tuh loh. Apa-apa nyanyi. Tapi somehow kalau ada dia, suasana tuh adem. Kita yang udah marah-marah, dia, are you angry mommy? Nanti dia nyanyi. ya kalau mau dibilang kadang ya jengkel, pengennya nyekek gitu. Tapi setelah saya renungkan sekian waktu, dia membawa sebuah gaya hidup yang menghadirkan Tuhan di sana. Dan dari semua usaha yang dia kerjakan, somehow the blessing of God is upon her. Berapa banyak dari saudara yang mau tangan yang kuat itu, tangan yang tidak terlihat itu. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sama-sama yuk kita katakan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Jemaat yuk sama-sama katakan. Tangan-Mu memegangku, selalu menuntunku. Katakan saudaraku, aku tidak mau jalan sendiri Tuhan. Ada momen-momen saudaraku di mana saya merasa itu melampaui kekuatan saya. Saya katakan, aku perlu kuasa-Mu Tuhan. Sampai akhir hidupku. Sebab tangan kuat yang megangku. Dia tuntun engkau terus, dia berjalan. Jangan jalan sendiri saudaraku. Ajak dia di dalam setiap langkahmu, bawa dia. Ikuti dia, tuntunannya, suaranya. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Firman-Mu berhenti disampaikan Tuhan. Tetapi tangan kuat itu tidak pernah berhenti menuntun dan bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar. Justru di dalam pujian dan penyembahan. Break forth singing. Ada kuasa, ada kehadiran-Mu yang membawa terobosan, membawa kemajuan. Yang membawa pertolongan itu. Kekuatan yang baru itu mengalir. Dan justru pujian itu menarik favor Tuhan dalam kehidupan kami. Favor itulah yang membuat expansion possible to be done. Mungkin untuk terjadi.